Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, dicoret Timnas Belanda, Ian Maatsen diminta perkuat skuad Garuda. Jesus Casas cemaskan perubahan Timnas Indonesia. Menpora sidak SUGBK jelang laga lawan Irak. Publik Vietnam minta STY tak abaikan AFF, belajar dari hancur leburnya Thailand. Jadi simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Pemain keturunan Indonesia Ian Maatsen telah resmi dicoret dari Timnas Pusat oleh Koeman untuk ajang Euro 2024. Keputusan ini sangat mengejutkan mengingat performa Ian yang sangat baik di klubnya. Ian Maatsen memiliki darah Indonesia dan Suriname. Musim ini pun adalah musim terbaik Ian dengan mencapai final Liga Champions bersama Dortmund. Prestasi ini menunjukkan bahwa Ian adalah pemain yang berbakat dan memiliki potensi besar untuk terus berkembang di masa depan. Hal ini membuat para pecinta sepak bola tanah air heran, padahal performa Ian Maatsen jelas tak diragukan. Banyak penggemar yang meminta Ian Maatsen untuk membela Timnas Indonesia sebab dirasa sulit bersaing di Belanda. Apakah Ian Maatsen bakal dilirik oleh Sintayong mengingat performa apiknya di Belanda? Penjaga gawang Persib Bandung Kevin Raymendosa siap memenuhi panggilan untuk bergabung dengan Timnas Filipina. Namanya masuk dalam daftar skuad Timnas Filipina untuk menghadapi Vietnam dan Indonesia dalam lanjutan grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kiper berdarah Denmark ini mengaku senang dengan panggilan memperkuat The Azkals, sebab selama ini dia terus berusaha untuk tampil konsisten agar bisa terus membela Timnas Filipina. Kevin juga sangat antusias membela Timnas Filipina. Pasalnya setelah melawan Vietnam pada 6 Juni, timnya akan menghadapi Timnas Indonesia pada 11 Juni. Menarik dinanti bagaimana kiprahnya jelang duel dengan skuad Garuda. Beberapa waktu lalu klub Eredivisie AS Alkmaar dikabarkan tertarik dengan calon pemain Timnas Indonesia, Kelvin Verdong. Jurnalis mereka Maurice Deman melaporkan bila scouting AS berada di tribun penonton saat Verdong melakoni pertandingan. Sumber serupa menyatakan bahwa Kelvin Verdong memiliki kontrak di NEC Nijmegen sampai Juni 2025. Namun sang pemain mengindikasikan ingin hengkang untuk bisa mengembangkan karirnya. Opsi abroad atau ke luar negeri juga sedang dijajaki oleh Verdong. Pada musim ini, Verdong bermain 40 kali untuk NEC di semua kompetisi dengan menciptakan 2 gol dan 3 assist. Sementara AS Alerts memberi update bila AS Alkmaar tidak akan terburu-buru merekrut Kelvin Verdong. Mereka akan melihat situasi dua bek kiri mereka terlebih dahulu, yakni David Moller-Wolf dan Miles de Wit. Kini pun Kelvin Verdong tinggal sedikit lagi bisa membela Timnas Indonesia. Menpora Dito Aryo Tejo menjelaskan naturalisasinya akan dirapatkan di Komisi 3 dan 10 DPR pada Senin 3 Juni nanti. Sebagaimana diketahui, AFC baru saja merilis ranking kompetisi klub Asia di musim ini. Tercatat Liga Indonesia menempati peringkat ke-28 level Asia dan posisi ke-6 di ASEAN. Pengamat sepak bola Indonesia Kasit Budi Handoyo menilai kompetisi tanah air tersebut membaik meskipun peringkatnya masih berada di urutan ke-6 Asia Tenggara. Diakui Kasit, kehadiran teknologi video asisten referee menjadi salah satu faktor yang akan mendongkrak kualitas kompetisi. Kini VAR sudah mulai diterapkan sejak Championship Series Liga 1 musim ini. Rencananya VAR akan digunakan secara merata di semua pertandingan Liga 1 di musim depan. Lebih lanjut, ia menambahkan tidak selamanya peringkat kompetisi di sebuah negara selaras dengan ranking FIFA dari tim nasional. Sebab Timnas Indonesia saat ini untuk sementara berada di urutan ke-134. Kendati begitu, Kasit tetap mengingatkan kepada semua pihak untuk saling bekerja sama demi ranking Liga Indonesia bisa naik. Kondisi rumput SUGBK sempat menjadi sorotan jelang menggelar laga Timnas Indonesia melawan Irak dan Filipina. Pasalnya kurang dari sebulan stadion tersebut digunakan untuk konser.
Tentu hal ini jadi perhatian karena saat skuad Garuda melawan Vietnam pada 21 Maret, kondisi rumput kurang ideal pasca digunakan bukan untuk agenda sepak bola. Namun Menpora Dito Aryo Tejo menjelaskan kondisi AS UGBK diprediksi tidak ada masalah. Dia juga sudah melakukan inspeksi beberapa waktu lalu dan perawatan rumput berjalan baik. Sementara itu menurutnya, skuad Garuda memiliki kans besar untuk lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka juga sudah mempersiapkan tim dengan maksimal di bawah komando Sintayong. Target 3 poin dari laga melawan Irak dan Filipina tentu saja bukan hal yang mustahil. Perkembangan timnas Indonesia yang semakin melaju dengan kekuatan pemain keturunan Belanda membuat pelatih Irak Jesus Casas angkat bicara. Sebelumnya pun pada leg pertama 16 November 2023 lalu, Irak menang telak dengan skor 5-1 di Basra International Stadium. Namun menurut Jesus Casas, kini timnas Indonesia sudah berbeda. Skuad Garuda disebut semakin mengerikan dengan bertambahnya pemain-pemain berkualitas seperti Tom Hai, Ragnar Oratmangun, hingga Jay Izzes. Hal itu lantas membuat Jesus Casas cukup khawatir, apalagi jika Irak bisa menampilkan skuad terbaiknya menghadapi lawan yang penuh dengan aroma Belanda. Dengan pemain-pemain berbakat ini, timnas Indonesia semakin kokoh dan siap menghadapi setiap tantangan yang ada di lapangan hijau. Mereka sudah siap menunjukkan bahwa Indonesia layak untuk diperhitungkan di pentas sepak bola internasional. Bambang Pamungkas mengumumkan akan kembali ke timnas Indonesia. BP sapaan akrab Bambang adalah salah satu pemain terbaik yang pernah dimiliki oleh Indonesia. Legenda Persija Jakarta itu pernah mengabdi di timnas Indonesia selama 14 tahun. Debut Bambang bersama timnas senior dimulai pada 2 Juli 1999 di sebuah laga persahabatan internasional melawan Lituania dan berhasil mencetak sebuah gol. Bambang menjadi salah satu pemegang rekor caps penampilan terbanyak dan pencetak gol terbanyak di timnas Indonesia. Ia sukses mengoleksi 37 gol dari total 85 penampilan di skuad Garuda. Kabar akan kembalinya BP ke timnas belum diketahui pasti, tugas dan tanggung jawab barunya di skuad Garuda. Namun BP kemungkinan akan menjadi staf kepelatihan timnas Indonesia untuk mengatasi masalah striker timnas. Sebab seperti diketahui ketajaman striker skuad Garuda hingga saat ini masih tumpul. Saat ini skuad Garuda diambang lolos ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Jika itu terwujud, jadwal padat pun menanti. Sebab pada November, Piala AFF pun juga akan bergulir. Hal ini membuat Sintayong berencana menggunakan timnas Indonesia B saat tampil di Piala AFF 2024 atau yang kini bernama Asian Cup 2024. Menariknya, Sintayong terkesan abai dengan Piala AFF karena ia pun tidak tahu target apa yang dicari dari turnamen ini. Pelatih asal Korea Selatan itu menempatkan timnas Indonesia sebagai tim dengan level tinggi seperti Piala Asia atau Piala Dunia. Pengakuan Sintayong itu ternyata mendapat respon menarik dari publik Vietnam lewat salah satu media lokalnya. Sohavian yang secara khusus mengingatkan kembali bagaimana hancurnya Thailand di kualifikasi Piala Dunia usai mengabaikan Piala AFF. Momen ini terjadi di tahun 2018 lalu. Saat itu Thailand dengan berani menurunkan para pemain muda di Piala AFF dan menyimpan pemain andalan. Mimpi buruk Thailand sebagai Raja Asia Tenggara dari 10 laga hanya mampu mengemas 2 poin dengan jumlah kebobolan 24 gol. Maka dari itu Sintayong diminta tak jemawa terlebih dahulu atau nasib sial akan menimpa skuad Garuda.